pernah ketemu. Ini agenda yang di depan ini adalah menyatakan apakah bisa diterima laporan pertanggungjawabannya. Saya pribadi tidak menerima, Pak. Ya, jadi tidak bisa kami terima. Yang kedua, kami menuntut pengurus baru. Titik poinnya itu saja cukup. Nanti pengurus baru kita bicarakan teknis lagi. Kita akan langkah ke depannya seperti apa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Saya Riyadi dari instansi SDT Sultan Agung di Jepara. Saya sedikit saja Bapak menambahi. Saya mewakili instansi, mungkin ada yang instansi di sini. Begini Bapak, simpanan tabungan anak-anak kan ada di PMT. Kalau tadi waktu yang diberikan untuk pengembalian cukup lama, setiap tahun siswa kami lulus. Jadi dalam lulusan ini sudah menyebar kemana. Nah, saat itu belum bisa kami kembalikan. Misal hal ini terjadi dan lama sekali, kami dalam mengembalikannya nanti waktunya sudah cukup lama. Kemarin waktu pertemuan di Lasem saya sudah cukup berbahagia karena janjinya itu bulan Desember itu sudah mulai ada progres. Saya sudah berbahagia tiap bulan saya lihat, ya kami tidak minta semua jadi satu tidak. Tapi dalam setiap kali kalau kami sebagai instansi, kami cukup setiap tahun yang ini berapa dikembalikan. Setiap tahun berapa? Tiap hari, tiap tahun lulus. Akhirnya belum ada progres apapun. Kita nanti pengembaliannya bagaimana? Tanggung jawabnya bagaimana? Mohon diperhatikan waktunya. Tiap tahun itu lulusan sudah mulai meninggalkan kami. Ini mohon diperhatikan. Karena kami berurusan dengan orang banyak, bukan pribadi. Jadi sesuai yang disampaikan waktu pertemuan di Lasem, saya lupa pada pertemuannya keberapa, itu janjinya Desember bulan Desember tahun 2024 progres itu sudah bisa dilihat berapa persennya dari tabungan yang ada. Monggo Bapak Ibu semuanya, ini agar kita juga punya tanggung jawab ke orang, ini bukan uang pribadi saya, tapi saya bertanggung jawab kepada para wali murid saya. Jadi ini Bapak Ibu semuanya, mohon bisa dipertimbangkan waktu dalam pengembaliannya. Terima kasih. Jawab dulu. Lali us kakean. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya minta maaf. Ya, memang setelah pertemuan yang kita lakukan di awal Januari itu adalah sekadar memberikan informasi keadaan di PMT Bus. Pada saat itu banyak pengurus yang tidak kerso untuk turun memberikan pelaporan kepada anggota. Sementara Satgas baru dibentuk pada saat itu dan kami meyakini bahwa itu bisa kita lakukan. Tetapi kemudian ketika kembali pada anggaran dasar rumah tangga, bahwa melaporkan seseorang itu tidak bisa kemudian secara pribadi atau atas nama pengurus. Yang kedua, kami mohon maaf tidak bisa memberikan transparansi kepada panjenengan. Saya sampaikan di forum ini, saya saja juga tidak dapat informasi. Saya ini juga tidak dapat informasi laporan saldo bulanan harian juga tidak bisa kami akses sama sekali. Kenapa? Mungkin manajemen lama masih dewo dengan pengurus lama sampai dengan kami tidak dapat. Bahkan username password saya juga tidak dapat, Pak. Sehingga tidak menemukan titik temu apapun. Oleh karena itu di rapat Tegal kemarin kami sampaikan lebih baik kita selesaikan secara gradual saja, secara umum, supaya tidak segmental atau satu persatu seperti ini, supaya selesai semua. Kemudian kalau ada orang-orang non anggota yang sudah mendapatkan sertifikat itu pun tidak dilaporkan secara khusus ke kami. Mereka melakukan di Lasem itu sering melakukan penekanan, Pak Rohman juga sering dibegitukan, tetapi juga tidak pernah ada laporan konkret, Pak. Sopo sing jopo berapa sertifikat juga tidak tahu, termasuk nyun sewu hasil penjualan mawon kadang-kadang teman-teman mereka saksinya ini sudah deal gitu dimasukkan rekening tiba-tiba di tengah jalan digawe bacaan dewe-dewe, itu juga sering terjadi seperti itu. Nah begitu, sehingga kita hari ini tuh mau menyelesaikan semuanya itu lah secara gradual, kita menggunakan jalur hukum saja lah kalau seperti ini terus. Dan kami tidak bisa mengendalikan. Nyun sewu Pak, pengurus baru yang non Lasem cuma saya Pak hari ini, tidak ada yang lain.
Terakhir itu jual jati saja Pak Zuri, saya juga ada diberitahu tuh. Di Pek Sopoyo Garo itu pun baru tahu setelah Pak dodol jati dasarnya di Pek A, di Pek B, kok enak yang dari Lasem. Yang tempat lain tidak ada Pak. Di lapangan tidak ada pencairan Pak, mohon maaf. Boleh sudah, tapi saya tidak ada pencairan sama sekali sampai hari ini. Mohon maaf juga lah itu. Memang nggak. Kenapa berbumbu? Karena dulu yang seperti itu. Mau kami hari ini gradual kita selesaikan bersama-sama. Kalau ini pidana, laporan pidana, kemudian kita jalan. Apa jaminannya? Secara umum kami tidak bisa menjamin 100%. Kenapa? Karena belum bekerja sudah ditantangi banyak orang yang kemudian seluruh manajemen ini tidak bergerak dan banyak yang mengundurkan diri. Terutama manajemen lama yang pucuk-pucuk pimpinannya mengetahui semua sumber data, mengetahui semua sumber data. Kami ini cari data sulitnya minta ampun, padahal kami ini ketua 2 yang diutus, yang diberikan tugas untuk internal manajemen, itu pun susah. Mencari lalu lintas keuangan saya susah sekali. Saya sepakat dengan yang teman dari Jakarta tadi. Ada audit investigasi yang kita lakukan mungkin tidak hanya di tahun 2 tahun belakang, tapi 10 tahun lah. Biar kita tahu siapa kira-kira yang kemudian buat fraud di situ. Itu yang paling baik saya kira. Jadi saya mohon maaf. Kemudian kalau informasi yang tidak bisa tersampaikan, gabung saya ini tidak pernah ditanya Pak. Jadi manajemen buat keputusan sendiri. Manajemen sudah menyatakan mengundurkan diri. Yose sempat dodol tanah itu. Yang saya juga tidak tahu, demi Allah saya tidak tahu. Manajemen sudah mengundurkan diri, tapi Yose bisa dodol tanah. Berarti ada aset yang bisa digunakan, termasuk yang set off tadi. Ada orang mau menyelesaikan pinjamannya, tiba-tiba SHP sudah dikuasai orang lain, juga ada. Nah bagaimana saya mau menertibkan seperti itu kalau kita akses ke dalam juga tidak ada. Itu dulu yang mungkin bisa kami sampaikan ya. Sehingga bukan menafikan panjenengan tidak percaya, alhamdulillah tidak dipercaya, dan berharap juga tidak dulu di sini kan gitu, karena supaya bisa enak lah ini. Kondisinya seperti itu. Hari ini memang seperti itu, sehingga kami ini hasil temuan-temuan yang sudah kami lakukan itu sudah selesai sejak Maret. Tapi tidak bisa kita membuat tadi misalnya langsung pidana. Perdata tidak bisa Pak, karena dari dalam anggaran dasar itu disebutkan betul di situ. Sehingga teman-teman yang kemarin melakukan upaya penegakan laporan hukum di Tuban juga mentok. Hasil RAT yang tahun kemarin kan seperti itu tadi, diselesaikan dalam 3 tahun, lalu dilaporkan minimal 20% anggota melalui rapat anggota luar biasa dan sebagainya. Itu yang paling pokok, sehingga kalaupun RAT yang sudah diterima ya dipersilakan, mau ini hak anggota. Semuanya oleh anggota, untuk anggota dan untuk kita semua, tidak untuk 1-2 orang. Kalau tidak diterima ya monggo, memang ini posisinya masih sangat sumber sekali dan sangat lemah sekali. Hari ini kami ingin bergerak lebih cepat, kemudian teman-teman anggota berikan tadi apakah bisa ini kita sampaikan secara utuh dan kita ada berita acara untuk itu. Saya kira itu saja pokok permasalahan yang paling penting secara umum. Oke, makanya Pak, kalau ini nanti ada kepengurusan baru, kita sudah tadi saya sampaikan, tidak semua kantor cabang itu mengalami minus. Ada surplus, jadi akan kita berusaha untuk buka kembali Pak. Kenapa? Karena call center itu ternyata tidak efektif dan semuanya menutup diri untuk itu. Ketika mereka mengalami sesuatu dari anggota ditutup Pak, tanpa izinnya kita semua manajemen ini. Tiba-tiba mengundurkan diri, tiba-tiba dia lari tak kemana. Yuk saya sebutkan nama Mas Abron, itu tidak pakai kita, tiba-tiba lari sementara dia yang pegang data, pegang user nih, pegang password. Soal saya mau lari kemana? Saya ini baru 1 tahun belum selesai. Begitu. Data di bawah dia semua, username, password, dan lain-lain di bawah. Nah itu kalau tidak kita selesaikan secara hukum, ya sudah selesai semua. BNT ini tinggal kita tidak menikmati apa-apa yang nanti mereka semua gitu. Ya, itu yang harus kita selesaikan sehingga harapan kami semua sistem core informasi yang ada di BNT Bus bisa kita pegang sendiri semuanya melalui persetujuan anggota. Itu saja. Kalau RAT tadi itu ya saya persilakan, ini kan harapan kita semua. Yang jelas kendala kita seperti itu dan kami yang depan ini tidak berharap menjadi pemimpin panjenengan, tidak. Kami ingin cari solusi yang terbaik. Kalau panjenengan lebih mampu, monggo, silakan, lebih enak gitu nih. Itu saya kira jawaban gradual saya. Pak Rahmat yang detail-detail tadi mungkin Pak Rahmat bisa memberikan tambahan lain. Yang detail-detail seperti tadi yang jelas kami tidak berikan jaminan itu 100%, tapi seandainya tadi yang kami sampaikan timeline tadi bisa kita penuhi, mungkin ada secerca harapan lah 1 tahun ini kita bisa bergerak dengan cara tadi
pengurus manajemen kemudian tidak dilakukan seperti yang kemarin tiba-tiba datang ke rumah minta sertifikat dan lain sebagainya lah, ada ancaman jiwa dan lain sebagainya, itu yang memang itu benar terjadi Pak, memang benar-benar terjadi, termasuk sampai ke wilayah rumah tangga kita sendiri kan begitu, yang mestinya kan itu tidak menjadi efek dari kita menjadi pengurus BMT kan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf Pak, yang dari semua teman-teman yang lain memang kami belum bisa memberikan sesuai ekspektasi panjenengan, tapi kami masih punya optimisme waktu itu. Tetapi seandainya panjenengan lebih mampu untuk mengendalikan, kami persilahkan, monggo. Tidak harus kami yang lebih depan seperti ini. Karena Pak, akses yang tadi saya sampaikan masih ada yang lama. Kemudian kenapa kok nyalakan Pak? Kami tidak nyalakan Pak Yazid. Hari ini saya sudah berani menyampaikan karena datanya konkret. Sudah ada data yang bisa kita sampaikan dan tinggal aparat penegak hukum yang mendekatkan untuk itu. Supaya bisa kita lihat akad mudarabahnya bisa dibatalkan, kemudian kerugian yang ditanggung oleh BFT tidak menjadi kerugian anggota. Itu berdasarkan anggaran dasar Pak. Nah, dengan kalian anggaran dasar sudah seperti itu bunyinya. Sehingga kami tidak tergesa-gesa untuk itu. Harapannya semuanya bisa resmi, fix, dan hak kewajiban panjenengan semua bisa kita kembalikan meskipun tidak dalam 100% kita kembalikan. Tapi ada durasi waktu yang kita hitung sama-sama nanti. Kami akan berusaha untuk itulah. Kalau tim manajemennya mendukung solid ya saya kira bisa. Hari ini tim manajemen tidak mendukung solid, sementara kami tidak tahu informasi di dalam ini seperti apa yang harus kita lakukan. Semua pada lari hari ini saja. 5 orang tim pimpinan di manajemen sudah tidak mau bekerja dengan kita semua. Sementara data di sana semua gimana? Data di sana semua Pak. Yang kami juga tidak bisa akses tadi yang saya sampaikan itu kalau mana dari pengurus yang lalu, termasuk saya lah, kalau mana tidak bisa mengakses. Apa demikian karena sampai hari ini saya masih lihat bahwa ada tanda kutip manajemen masih bekewo dengan pengurus yang lama sehingga tidak bisa berikan data itu. Saya juga sepakat. Apakah ada kemungkinan penggunaan data? Mungkin juga wonten mawon. Makanya sepakat dengan Pak dari Jakarta harus kita audit investigasi mungkin dalam durasi waktu cukup panjang 5-10 tahun. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan kalau timeline sudah kami buat yang saya sampaikan secara gradual tadi, nanti secara spesifik bisa saya kirimkan ke sekretariat di Bang pelajari panjang semua mana yang harus kita perbaiki. Terima kasih Pak Pertama. Baik, saya tambahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati BFT, yang saya hormati Ketua tim RAT siang hari ini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat saya yang kesekian kali. Saya ini wakil dari MI Murni, Bapak Ibu sekalian. Wakil dari MI Murni yang dulu di RAP pertama saya sudah sampaikan. Dana MI Murni itu nggak sedikit, maaf. Itu tabungannya anak, SPP-nya anak-anak, uangnya anak. Kurang lebih 5,5 miliar sampai sekarang. Sepeser pun nggak ada yang dibayarkan sampai sekarang. Dan di forum itu setelah RAT, mohon maaf, saya didapuk diikutkan untuk menjadi pengawas saya. Bagaimana saya bisa katakan pada saat itu pada sekalian. Sampai sekarang Bapak bisa cek semua. Kalau memang dananya MI Murni yang dibilang Lamongan sudah ada pencairan, saya pelaku Lamongan, saya pemilik dana yang Lamongan Pak. Mohon maaf, jangan MI Murni bisa dicek melalui pengawas yang lain. Dananya itu kurang lebih 5 miliar. Saya ikut melacak penjualan aset yang ada di sampai ke Wonogiri sampai ke yaitu tadi yang disampaikan oleh Pak Jul, mohon maaf. Ini di forum ini pada saat RAT yang dulu saya didapuk oleh pengurus yang lama, tapi sekarang beliaunya nggak ada yang muncul satupun. Bisa dibayangkan Bapak sekalian. Makanya di forum ini
saya mendapat perintah dari yayasan saya, walaupun dananya di BMT ada kurang lebih 5,5 miliar, saya diperintahkan untuk mengundurkan diri dari pengawas BMT Bus. Di forum ini sekarang juga saya mundur dari pengawas saya BMT Bus. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengundurkan diri sudah saya serahkan kepada ketua panitia. Mohon maaf untuk dana MI murni yang murid dana tabungan sama dengan yang disampaikan Bapak Ibu sekalian tadi yang ada di depan. Itu kurang lebih 1.500 murid, Pak. Bisa dibayangin. Dana segitu banyaknya yang setiap hari untuk gaji guru dan biar saya salah satu yang saya urus, untuk saya ngurus yayasannya aja, saya nggak akan ngurus BMT yang ada di sini. Monggo kalau dana saya masih ridho untuk mengembalikan dananya MI murni, silakan dikembalikan. Kalau nggak ada ya monggo balang. Ini perintah dari pembina yayasan kami. Dan di forum seperti ini saya sampaikan juga. Saya karena Ya kameramen ngono to, biasanya kan belum isi nggak ngono. Ya nak Mbak. Itu pun ditunjuk. Bukan Bapak Ibu pernah milih saya, enggak loh. Saya di forum yang namanya di Hotel Sultan di Semarang pun saya ikut. Wah, kena Saipul iki. Kena Saipul. Gimana mekanisme? Saya pelaku krisis moneter di 98. Kalau Kena Saipul. ada kepedulian dari Dewan Koperasi, Pak, nggak ada 1 miliar, semua beres, talangin. Krisis moneter ini sekitar 700 miliar, 700 triliun. Wedi Mbak Saipul, Aida. Tapi di BNT ini nasabahnya 120.000 nasabah. Pemerintah nggak ada kepeduliannya sama sekali. Monggo nanti siapapun yang menjadi pengurus di forum ini, pada saat ini juga saya mohon izin dan mohon maaf sekalian Bapak Ibu sekalian, karena saya tidak mampu untuk menjadi pengawas di forum yang kemarin. Yang kita awasi aja sudah nggak ada orangnya, yang punya tanggung jawab sudah nggak ada, yang bertanggung jawab utama orangnya nggak ada. Pak Jul pun demikian, dia ini menjadi pengurus karena dirasa tanggung jawabnya terhadap Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan kepada pengurus dan kepada ketua, khususnya ketua panitia RAT 12 RAT di forum ini, saya mengundurkan diri sebagai pengawas syariah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena ini beginilah kemampuan saya sehingga saya nggak bisa memberikan yang terbaik ke Bapak Ibu sekalian. Dan saya pun menyerahkan tanggung jawab ini kepada siapa nanti yang menjadi ketua. Monggo nanti dikembangkan, karena ketua yang ada sekarang, ketua umum sampai sekarang sama sekali nggak kelihatan. Mekanismenya saya nggak paham terus terang Bapak Ibu sekalian. Ya kan, apa harus mekanisme hukum atau bagaimana? Mungkin dari yang lain bisa memberikan tambahan. Barangkali nanti mungkin ada yang diberikan solusi. Terutama saya berharap bisa dibentuk pengurus yang baru dulu, karena yang ketua umum yang bertanggung jawab tidak Kena mancet toh, Bos. Forum ini, padahal ini forum tertinggi di RAT ini. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, Pak Barok, saya serahkan kembali mandat di forum ini, yang selama ini saya ditunjuk sebagai pengawas syariah, anggota Pak Barok, saya bukan ketua, anggota pengurus syariah. Bila kita berbicara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke anggota ini. Terima kasih Pak Saidi sudah menyatakan tugas-tugasnya dan sudah mungkin agak lama ngobrol mungkin ya. Untuk selanjutnya berkembang dari Ibu Univer, anggota pengawas syariah juga kebetulan ketua pengawas syariah di sini Pak Haji Mahmudi
jika tidak ada pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurlah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Ini ketok sidik tok ya. Ketua dan panitia ngurus dan saya hormati anggota operasi BPS GMB Plus. Semuanya semoga dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini saya juga sama juga saya dengan Pak Suaidi. Saya juga ditunjuk, juga tidak tahu apa-apa, tiba-tiba ditunjuk nama saya jadi anggota pengawas syariah begitu. Karena kewajiban saya, tapi nama saja saya salah. Nama saya aja saya nggak pernah benar gitu tulisnya ya, karena memang tidak dari saya sendiri. Tapi ya salah iya. Dan kok kebetulan Bu Kasyati teman saya gitu, jadi Bu Umul ya jadi pengawas. Nah saya itu nggak tahu apa-apa ya, jadi takut tiba-tiba terlibat campur. Jadi pengawas tuh bos. Sama semuanya gitu. Tapi saya dikuatkan oleh Pak Mubarok, Pak Uzi Mubarok, Bu nggak apa-apa Bu, kita berjuang untuk kepentingan bersama gitu. Jadi ini niat saya saja, jadi berjuang untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Malah kayak onde-onde ya. Bapak Ibu dari menanggapi dari tanggapan para anggota tadi, maka saya usulannya sama dengan Pak Suaidi. Itu saya menambahkan menanggapi dari anggota yang banyak cabang yang masih apa namanya masih sehat. Karena itulah perlu dibentuk kepengurusan tadi yang Dewan Wilayah, oke, kemudian wilayah juga perlu kepengurusan, kemudian setiap cabang itu dibentuk kepengurusan baru yang melibatkan anggota, seperti tadi Bapak ya. Jadi anggota yang nanti mau melakukan penagihan dan sebagainya itu sebagai pengurus, sehingga pertanggungjawabannya jelas begitu. Bukan asal aku melu gitu enggak, tapi sebagai pengurus, jadi pertanggungjawabannya jelas. Dan kalau seperti itu, maka supaya kesehatan masing-masing itu sehat, ya kalau kemudian disetorkan ke pusat, pusatnya malah yang sakit kan repot. Jadi suruh mengobati yang sakit, yang nanti yang sehat malah jadi sakit. Paling ya, pusatnya saya kira cabang itu sehat sendiri-sendiri, menyelesaikan dia sendiri dulu. Sehingga nanti kalau misalnya sudah siap betul, sudah ini mungkin ya bagaimana nanti mekanismenya bisa dibicarakan lagi. Karena ada pengurus wilayah, ada pengurus pusat, ada pengurus cabang gitu. Memang keputusannya dulu, tapi insya Allah data-data di cabang itu valid deh, jadi nanti bisa ditagihkan sehingga itu semuanya bisa sehat gitu. Ya, jadi ini tidak mematikan. Kalau seperti sekarang semuanya ditutup, pasti sehat ya. Jadi seharusnya mau bayarnya kemana, kantongnya tutup kan gitu ya Pak ya. Bahkan di lelang ya, ada pelelangan kantor ya. Karena itulah maka nanti usulan bersama bagaimana kita membuat pengurusan baru ya yang tadi yang anggota nanti kalau yang mau ikut nagih ya kesehatan masing-masing dan itu potensi untuk kembalinya tabungan kita masing-masing gitu ya. Itu dari usaha seperti itu ya. Jadi nanti ada pengurus yang berkuas, pengurus cabang, kemudian pengurus wilayah, pengurus pusat, itu monggo supaya bisa ikut menyelesaikan pembiayaan yang mandek itu ya, yang alami. Dan mohon bisa nggak Pak ya Pak Rumah, pengurus nama yang melarikan diri itu ya diurus sesuai dengan kelakuannya masing-masing ya, secara hukum maupun bagaimana. Penting sekali karena sudah menemukan masyarakat banyak kita semua dan keuntungan dirinya sendiri.
Saya kira itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dari beberapa yang telah mengakomodir dari sebagian pertanyaan kita. Dan menurut kesimpulan ini, saya pikir yang nomor satu adalah Lah iki ngobrol mobil lo pangane. Kemudian yang kedua nanti kita membutuhkan pengurus di wilayah masing-masing sehingga nanti tidak terjadi apa istilahnya wilayah sehingga nanti wilayah bisa diakomodir di wilayah sendiri sehingga nanti Lah kuwi ada tidak menjadikan rancu misalnya seperti wilayah Jawa Timur harus berkembang, wilayah Semarang harus berkembang dan sebagainya. Itu saya pikir yang perlu kita lakukan karena kalau misalnya laporan pertanggungjawaban hari ini tidak diterima oleh anggota kita malu nih karena memang betul-betul kita tidak melakukan lewat akutan publik dan itu pun baik. data-data yang ada di mereka yang punya data itu semua makanya mau tidak mau kita melaporkan apa adanya seperti yang kita sampaikan ke kita itu istilahnya ya semampu kita untuk memberikan laporan. Kalau kita berikan laporan juga nanti salah. Jadi monggo ini kita kembalikan kepada forum. Apakah ini nanti akan kita lakukan pembentukan pengurus baru yang nanti akan diwakili oleh anggota-anggota di seluruh BNT Plus khususnya yang hadir pada saat hari ini. Kemudian nanti diharapkan meskipun tidak mudah. Kalau seperti Jakarta tapi mau bentuk susunan pengurus wilayah dari gampang orang yang datang semua gitu. Tapi di tempat lain belum gampang. Karena ini terjadi di Kalimantan, Pak. Kemarin saya datang ke Kalimantan itu saya punya kalau Kalimantan itu saya spin off, artinya kita putuskan untuk Kalimantan biar di sini. Tapi ternyata mencari pengurus di Kalimantan pun tidak gampang. Seperti kita ini mungkin kita butuh pengurus seolah gampang. Karena siapa pengurus yang kira-kira mau? Soalnya nanti dia berhadapan dengan anggota, terutama anggota yang sifatnya agak anarkis dan sebagainya. Kita siap, Pak. Tapi saya sudah ngalami langsung, saya Pak Zul dan yang lain sudah ngalami langsung, Pak. Sudah ngalami langsung. Karena apa? Ini sebetulnya yang baik dari harapan kita waktu PKT itu akan ada penundaan 3 tahun. Ternyata kemudian diselesaikan selama 3 tahun. Secara urbannya sopo. Tidak ada progres apa-apa. Kita mau melakukan konsolidasi susah karena apa? Selalu ada tekanan-tekanan dari anggota. Kemudian nanti sampai arahnya kalau buka itu menjadi penjara dan sebagainya itu sampai terjadi. Terus seperti itu kondisinya, dan itu sudah kita perkirakan. Kalau kita mau buka kantor, ternyata teman-teman juga siap Pak sama. Karena apa? Progres yang dilihat oleh anggota, apalagi tuntutnya itu ada penarikan di para prioritas yang realisasinya 0 alias 0. Itu akhirnya menjadi puncak kemarahan anggota. Kita punya ada, karena anggota punya kan. Tapi yang jadi masalah kita tahu bahwa seandainya semua anggota kita itu masuk, kemudian anggota terjual, kita memberi kepada kita itu secara 100% tidak bisa. Itu menjadi 50% itu sudah bagus gitu. Makanya kita cari upaya-upaya lain supaya kita membantu memberikan penarikan sebagian anggota itu misalkan kita tahu lewat jalur-jalur lain tidak dan sebagainya itu akan kita lakukan kita upayakan. Tapi itu susah kita lakukan karena apa? Kita ada jagoan yang sudah kewalahan dan kita tapi itu surat dari Pak Bupati saya setuju sudah lama. Pak Bupati itu menyampaikan ke saya sudah lama. Saya setuju sekali. Warnanya kalau terbentuk di wilayah mau dari itu masuk secara formal Pak Bupati sehingga laporannya ke itu senang saya. Di tempat lain kalau sudah ada seperti itu saya tambah senang. Artinya sama-sama kita kerja bareng. Kalau seperti kita kerja misalnya kan coba saya kalau ditanya semua itu sudah keluar. Sekarang sudah dipilih siapa? Pengurus yang ada tidak hanya saya. Namun tidak ada aset terjual bingung, tidak terjual juga bingung. Sebab saya secara pribadi mungkin kasih anggota mungkin ya saya lakukan secara full aja karena kita tidak ada beban apa-apa. Tapi kalau itu tekanan secara positif kepada keluarga kami, Pak. Bos, kilo ada no. Kasihkan keluarga saya, Pak. Sekarang cuma saya kerja, itu cuma laku cuma kan. Tapi pernah bilang saya udah makan laku kemudian anak saya keluar, anak saya disambil bawah. Karena saya nggak ada. Kasihan juga.
Nah, seperti itu terjadi Pak. Tapi kalau sebetulnya kalau anggota saya punya ASK-nya kan logo saja kan apa itu hak anggota. Saya anggota mau model apapun saya persilakan kan itu hak anggota. Cuma kadang-kadang saya berpikir apakah itu lebih adil dengan anggota yang lain yang dia melakukan kegiatan apa? Akhirnya yang terakhir yang saya sampaikan ada 4 opsi. Termasuk saya sampaikan ada 4 opsi. Opsi yang pertama monggo jenengan kalau sabar nunggu terjualnya aset sehingga nanti ada pencairan berapa dan kapan kita bisa lakukan. Yang kedua saya menyampaikan monggo kalau ada yang mau set up pembiayaan dengan simpanan jenengan silahkan dengan tutup pembiayaan anggota itu kemudian lunas anggota itu selesai dengan BNT atau pembiayaan kemudian saya dengan pemilik simpanan tadi dengan menyerahkan selesai. Kemudian yang ketiga monggo yang mau menjualkan aset atau menjualkan asetnya itu bisa dilakukan dengan cara 50% dari penjualan itu bisa digunakan untuk set off simpanannya. Kemudian 50%-nya harus tunai karena biar ada asas keadilan. Kemudian yang keempat yang terakhir kita mencoba untuk menyampaikan kepada anggota lewat pembelian kapling-kapling yang sudah disediakan oleh BMT sehingga nanti orang itu merasa daripada dulu juga balik mau beli asal bonus pun yang ketika beli dan itu yang paling efektif ternyata. Tetapi ternyata juga di TPN kita ngambil juga butuh biaya dan butuh tenaga. Itu bukan pekerjaan saya sekarang sudah merupakan saya. Akhirnya saya itu asal kuasa dari atas nama sertifikat dan sebagainya. Sudah kita lakukan. Seperti itu yang kita lakukan. Kondisi seperti itu. Moga kita kembalikan kepada forum baiknya di mana lembaga ini karena ini untuk luka dari kita oleh kita. Kita kembalikan karena forum ini adalah TAP dan keputusan ini adalah keputusan terpilih TAP dan ini merupakan apa ya hak dan tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau kita misalnya jadi pengurus itu sebetulnya niatnya jadi dari tanah tadi membantu anggota. Jadi kalau kondisi sepacak ini yang mau jadi pengurus sebetulnya kalau uang niatnya tidak kita dari tanah tidak. Moga kita sampaikan ke forum aja kita berikan. Kalau kita yang tidak memimpin mencoba untuk memimpin 1 tahun ternyata tidak ada progres dan bahkan sesuai jauh dari harapan dinilai tidak becus dan sebagainya, monggo silahkan. Kalau ada yang mau mengganti kita juga kita siap. Tapi itu bukan sifat kami. Kalau misalnya bisa kita harus mundur, artinya lepas dari tahu. Tapi tanggung jawab itu kita lakukan semampu kita Pak. Karena kapasitas kita sudah terbatas, kan bisa semua bisa kita akomodir nggak bisa. Dari seperti itu Pak yang bisa kita lakukan mungkin tambahan dari Bu Kasyati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semua bisa bersilaturahim. Saya selama ini yang membantu untuk penagihan Bapak Ibu. Jadi memang ada problem di penagihan karena ketika mau salaman langsung kita sudah secara tim hukum setelahnya di Solo Raya itu beberapa kasus menang, tinggal eksekusi karena sudah melakukan gugatan sederhana maupun biasa. Tapi ketika mau ada pembayaran seperti kemarin, misalnya 10 juta, itu pada siapa? Karena pengurusnya juga tidak ada. Jadi ini perlu tadi saya setuju sama Bu. Jadi di tiap cabang itu karena kan sudah tidak ada pengelola. Kalau untuk tiap-tiap cabang itu ada pengurusnya yang memberikan kuasa kan pengurus, kalau di S itu kan pengurus lokal di daerah tersebut. Nah itu bisa efektif. Jadi Bapak Ibu menagih itu tidak dianggap preman, gitu kan? Karena sebagai pengurus kan gitu. Ada pengurusnya. Jadi kalau kita itu karena ini kan dari kita gitu Bapak Ibu ya. Kalau saya tadi mengapresiasi lah Bapak Ibu terhadap pengurus ya yang sudah berjuang sedemikian rupa. Mas, nah, resekono ke keripik gedang. Saya juga setuju adanya audit ya. Audit. Nah ini monggo Bapak Ibu, kalau mau diteruskan tentu RAP ini hasilnya kan walaupun belum sempurna, kalau menurut saya
Ya, sudah cukup lumayan memberikan informasi karena yang namanya tugas investigasi itu nggak bisa Bu, kemudian harus tiap saat diinformasikan dan sebagainya. Nah ini saya selaku apa yang 70 juta loh. apa namanya penagihan. Jujur saja kemarin kami sudah memediasi hasil Bapak Ibu 5,3 miliar, tetapi sudah selama berlangsung lama-lama masuk sekitar 2,1 M. Tapi alhamdulillah sudah kita salurkan juga ke anggota untuk pelaksanaan seperti ini. Jadi insya Allah beliau-beliau ini orang yang amanah. Kalau Bapak Ibu masih tadi ada yang tidak percaya, wajar ya, karena saya belum ciprakan gitu. Bahkan Pak Suwaidi ini turun sampai ke tempatnya, datang langsung, kita juga nggak apa namanya memberikan. Jadi harus ada upaya-upaya yang terus dilakukan. Jadi kalau sisi tadi yang Danamon tadi ya, ada penagihan itu masuk, penjualan aset masuk, bisnis masuk. Insya Allah kita ini kalau apa namanya saling bergandeng tangan, saling apa namanya terus berusaha bersama, nanti insya Allah akan ada baiknya. Yang kedua Bapak Ibu, saya memang kemarin tertulis sebagai anggota pengawasan, kemudian sangat tidak etis karena itu overlapping, maka saya 10 hari yang lalu juga tidak setelah mengundurkan diri sebagai anggota pengawas syariah. Tetapi saya masih mempunyai menjadi beberapa kasus Bapak Ibu yang sudah kenal di pengadilan banyak, yang pernah loh GSGS. Tetapi sekarang kami juga nggak tahu mana apa sertifikat itu ada di mana, orang mau bayar bagaimana, eksekusi sudah terjadi itu tadi yang pokok gitu. Pokok karena kenapa harus melalui GS, karena apa Bapak Ibu? Kadang untuk menentukan berapa, kalau besar mediasi tadi Bapak Ibu punya kemampuan harus cukupin pokoknya mediasi ya, jadi akan lebih baik. Jadi tidak saling serobot. Kalau menjadi pengurus itu ada mekanismenya, tata caranya, dan nanti SOP-nya akan dibicarakan secara lebih lanjut. Jadi hari ini disepakati saja Bapak akan kalau saya tapi boleh dengan setuju boleh tidak. Yang pertama menerima kerja yang disampaikan oleh RAT, meskipun nanti beliau-beliau tidak dengan angkat sebagai pengurus, nggak apa-apa. Tetapi kan hasil kerjanya ini disepakati. Kalau tidak dengan sepakati kan gimana mau mengajukan ke pengadilan, menjual aset kan itu. Jadi keputusan ini menjadi satu langkah, jangan sampai bahwa nanti maka tidak saling ngomongnya ini kan misalnya begitu. Ini dari pandangan kami monggo, bukan munaslup sekali. Yang kedua, rekomendasinya adalah membentuk pengurus gitu ya di semua jenjang, ya kan. Kemudian untuk mengenai aturan main masing-masing kepengurusan akan dibahas pada rapat bersama, misalnya begitu. Yang kedua, dengan demikian tadi komite anggota yang kemarin dibentuk melebur, jadi berarti dibubarkan melebur menjadi pengurus di masing-masing wilayah maupun cabang, misalnya begitu. Nah itu akan Bapak Ibu tadi kan ada saya mewakili 120 anggota, saya ini berarti kan insya Allah sudah forum gitu. Nanti insya Allah bersama, karena segala sesuatu harus kita usahakan. Kalau kita usahanya hanya menerima, montang manting sudah nggak sempat Bapak Ibu. Kami saja kalau ditelepon di ini sebagai PH juga melakukan suatu hal yang ancaman dan sebagainya juga bisa. Oleh karena itu ini kesepakatan bersama, monggo kalau saya begitu. Tapi saat ini posisi kami, mohon maaf Bapak Ibu, jadi memang hanya berdasarkan kuasa, bukan lagi yang mengambil keputusan. Karena kemarin ada satgas, ada manajemen, ada pengurus. Nah nanti di mekanisme berikutnya monggo
kami silakan. Kalau misalnya nanti masih diminta meng-hire, ya kapasitasnya sebagai yang diminta bantuan. Tapi dalam konteks sebagai anggota, kurang lebih juga ada beberapa lembaga kami yang ada. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini saran saya dan kemarin di Tegal ini kami sudah pegang 20 yang bisa digugat. Tapi tim kami sudah siap, tapi loh ini biayanya dari mana dan lain sebagainya kan gitu. Kalau misalnya kami jasanya nggak begitu, tapi transportnya begitu kan, bayar biaya perkara. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan sendiri, legal kan, murah kan, tidak perlu hire lawyer, tidak perlu membayar manajemen, cukup satu full timer misalnya. Jadi seperti koperasi pas awal-awal berdiri dulu. Jadi kita memang harus ada yang menyediakan waktu dan pikiran untuk ini gitu. Karena apa? Ya memang kita bisa tadi kan bisa menuntut, tapi kan tuntutannya pasti kan butuh waktu berjalan kan gitu. Nah makanya layu 10, layu 20. Kalau tidak bisa mendapatkan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi upaya itu terus bisa kita lakukan. Progresnya saya lihat juga bagus karena sudah menemukan beberapa hal, tapi memang eksekusinya belum maksimal maksudnya. Tapi kan tetap ada yang sudah dibayarkan, tetapi memang tadi keadilannya belum. Karena kemarin yang dibayarkan prioritas, ternyata pokoknya bawa LSM, bawa apa kan. Nah ini Pak Zul ini sampai dapat korban macam-macam, termasuk bahkan tidak dihargai di lembaganya juga begitu. Jadi terima kasih dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita break dulu Pak. Bapak Ibu, karena ini belum selesai, maka karena kita butuh waktu untuk sholat dan istirahat, kita break dulu sampai jam berapa Bapak Ibu disepakati? Sampai selesai. Breaknya sampai jam 1. Saja, Pak. Sampai selesai. Untuk ajian yang sholat.